Oke guys, jadi di video kali ini gua tidak akan membahas kopi atau tidak akan membahas alat-alat kopi ya. Tapi di video kali ini gua akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah gue minta ke teman-teman via Instagram gitu ya. Nah ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan itu ada yang sama, jadi gue jadikan satu aja ya. Oke, tapi ini seharusnya videonya akan tayang sesudah jam buka puasa. Nah kalau teman-teman lagi bosen ya buka puasa, minumannya itu aja, nah teman-teman bisa lihat Instagramnya tutu.jabodetabek. Di sebelah sini itu gue akan share beberapa ide menu minuman untuk berbuka puasa ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini lumayan banyak ya, mengenai kalibrasi grinder. Nah ini entah grinder espresso atau manual brew. Pertama kita harus tahu dulu fungsi kalibrasi itu apa gitu ya. Fungsi kalibrasi itu adalah untuk mengatur ulang posisi kedua bur gitu, karena biasanya grinder itu terdiri dari dua bur ya, entah itu yang flat bur depan atau belakang atau yang conical bur. Oke, nah jadi fungsinya itu kalibrasi, kita mau ngatur ulang supaya di settingan paling halusnya itu burnya sangat berdekatan, tapi dengan catatan tidak boleh saling menempel. Nah caranya gimana kita tahu menempel atau enggak? Biasanya kalau misalkan kedua bur itu menempel gitu ya, pada saat kita nyalain nanti ada suara gesekan besi ya. Nah itu sangat tidak disarankan, karena ketika ada suara gesekan seperti itu sudah pasti bur satu dan yang lainnya itu saling bergesekan, dan itu efeknya nanti burnya umurnya nggak akan panjang gitu ya, jadi cepat rusak ya. Terus untuk kapan kita harus mengkalibrasi ulang? Kalau memang teman-teman beli baru terus teman-teman mau kalibrasi ulang, boleh-boleh aja. Nah itu cara setiap grinder akan berbeda-beda ya. Tapi di sini yang umumnya kapan harus kalibrasi itu adalah ketika teman-teman mau giling-gilingan yang halus, misalkan ya yang halus gitu, itu teman-teman sudah tidak bisa mendapatkan grind size yang sesuai. Nah yang paling halus ini maksudnya untuk espresso rata-rata ya. Kalau untuk manual brew pun sama, kalau udah di set ke grind size yang paling halus tapi tetap nggak bisa ngejar atau gilingannya masih kasar, itu kemungkinan besar grinder teman-teman harus dikalibrasi burnya ya. Tapi kalau sudah dikalibrasi sampai benar-benar mentok gitu ya, terus giling ternyata itu masih kasar, kemungkinan besar memang burnya sudah harus diganti. Itu yang pertama. Atau yang kedua memang ada cacat pabrik ya. Atau yang ketiga mungkin lagi teman-teman sudah bongkar terus pasang, untuk pasang ulangnya itu ada sedikit kesalahan gitu ya. Jadi tentatif, perlu atau enggak tergantung kebutuhan. Oke, itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua ini mengenai kopi nih ya, ini juga banyak ditanyain. Ada yang tanya, boleh nggak sih bang minum kopi itu pada saat sahur atau pada saat buka puasa gitu ya. Terus jenis kopinya apa yang direkomendasikan? Kalau gue pribadi, gue menyarankan teman-teman minum lebih baik kopi Arabica aja gitu, Arabica. Nah walaupun Arabica itu rasanya cenderung ke arah ada buah-buahan, ada rasa asam, tapi dia itu asamnya berbeda dengan asam robusta gitu. Atau di sini kita katakan dari segi kafeinnya gitu ya. Tapi sebisa mungkin ketika teman-teman mau minum kopi ya, usahakan teman-teman tuh isi perut dulu ya. Ketika sudah isi perut, dikasih jeda waktu dulu aja, habis itu baru ngopi gitu ya. Nah kalau misalkan pas sahur boleh atau enggak? Ya sebenarnya sih tergantung ya. Kalau misalkan teman-teman habis minum kopi, habis sahur terus minum kopi terus teman-teman nggak mau tidur lagi ya oke, fine-fine aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti ternyata teman-teman lumayan sensitif ya ketika minum kopi nggak bisa tidur gitu, terus teman-teman minum kopi pada saat sahur, harusnya teman-teman masih bisa tidur sampai nanti bangun untuk kerja, terus jadinya nggak bisa tidur kan nanti takutnya seharian malah kacau tuh gitu ya, ngantuk, terus kepalanya sakit, macem-macem. Jadi sebenarnya tergantung aja gitu ya. Boleh atau enggak, menurut gue boleh-boleh aja asal perut terisi. Dan yang berikutnya adalah teman-teman itu belum ada catatan medis dari dokter yang mengatakan bahwa teman-teman nggak boleh minum kopi gitu. Kalau memang nggak boleh ya janganlah gitu ya, jangan cari penyakit. Oke, selanjutnya di sini membahas mengenai double grind size. Ya ini ada beberapa pertanyaan juga. Nah untuk double grind size ini mungkin
satu kali seduh gitu ya, terus teman-teman pakai 2 grain size yang berbeda, 2 partikel yang berbeda ya dengan kopi yang sama. Oke, di dalam hal ini gue sudah pernah coba gitu ya, dan memang di beberapa kopi cara ini nih bisa nambahin atau munculin flavor yang tidak ada ketika teman-teman pakai 1 grain size aja gitu ya. Tapi tidak semua kopi juga bisa diberlakukan dengan hal yang sama. Ada beberapa kopi yang gue pakai double grain size malah rasanya jadi aneh gitu ya. Jadi malah cenderungnya kebanyakan ya, kalau gue itu lebih banyaknya ke over extract terus kebanyakan gitu ya. Jadi kalau mau ngulik menarik atau enggak, menarik. Menurut gue menarik banget menggabungkan 2 grain size yang berbeda gitu ya. Tapi kalau buat di coffee shop, takutnya adalah kalau pakai double grain size, yang pertama nanti waktunya mungkin jadi lebih panjang prepnya ya. Yang berikutnya nanti takutnya konsistensinya itu tidak bisa dicapai gitu, takutnya itu aja gitu. Karena ketika kita pakai 1 grain size aja itu kita untuk dapetin konsisten satu seduhan dengan seduhan berikutnya itu terkadang suka susah. Kenapa? Karena variabelnya banyak gitu. Kalau menurut gue sih itu ya, balik lagi kalau mau ngulik silahkan. Nah terus yang berikutnya ini pertanyaan mengenai proses pasca panen ya. Proses pasca panen sekarang kan sudah ada yang eksperimental ya, sama yang klasik itu seperti apa ya. Menurut gue itu, buat gue ya, itu menarik sih. Karena dari situ gue bisa belajar hal yang baru juga, lebih banyak dapat perbendaharaan rasa gitu ya. Jadi ketika kopi yang sama di kebun yang sama tapi beda proses pasca panen, ternyata rasanya itu berubah spektrumnya itu lumayan jauh gitu ya. Dan mungkin balik lagi ya, memang sekarang market lagi mencari proses pasca panen yang eksperimental seperti itu gitu ya, kayak CM atau ada extended natural, mungkin ada yang infuse gitu. Salah atau enggak? Menurut gua enggak lah ya, namanya juga industri itu sudah pasti ada naik turunnya lah, ada titik jenuh, ada yang antar eksperimental, ternyata eksperimental ini lebih banyak yang ikutin ya, itu menurut gue sah-sah aja. Karena sebenarnya gue pribadi ini, gue tuh termasuk orang yang suka banget sama proses pasca panen yang klasik-klasik gitu, yang full wash, yang honey, yang natural. Gue lebih suka proses yang seperti itu gitu, karena itu balik lagi memang ke preferensi rasa aja, jadi nggak ada yang salah lah, malah menurut gue jadi menarik. Oke, nah terus di sini ada pertanyaan lagi mengenai barista yang dia ingin merantau ke Jakarta atau ke kota lainnya ya, itu gimana pendapatnya. Nah ini ada yang curhat, bang gue dari timur Indonesia gitu, Indonesia bagian timur, dia mau ke Jakarta atau Bandung nih ya, karena dia mau jadi barista. Gimana menurut pendapat gue gitu ya. Nah terus ada lagi orang yang bahas, coba dong bahas mengenai barista yang merantau gimana sih gitu ya. Nah ini gue bahas secara general aja ya. Mungkin buat teman-teman yang memang sudah basicnya sudah pernah jadi barista dan sudah tahu basic penyeduhan kopi, terus mau merantau ke Jakarta atau ke Bandung, saran dari gue adalah ya make sure dulu lu punya kenalan lah di Jakarta. Itu yang pertama gitu ya. Terus yang berikutnya, ketika lu sudah paham basic itu mengenai penyeduhan, espresso, itu hal yang sangat baik menurut gue. Tapi teman-teman jangan pernah lupa, ya ini yang selalu gue ingetin lah ya. Ketika lu jadi barista, itu bukan bicara tentang skill nyeduh kopi doang, enggak. Gitu ya, skill komunikasi lo harus bagus, attitude lo harus bagus gitu. Nah di situ dituntut, lu mau nggak nih ngedevelop diri lu supaya setidaknya level skill lu naik nih gitu. Ya karena balik lagi kalau misalkan lu cuma fokusnya di nyeduh kopi doang gitu ya, menurut gue sayang sih gitu. Karena industri kopi ini khususnya pekerjaan barista ya, itu bener-bener banyak banget opportunity yang bisa lo ambil gitu ya. Ketika lo punya koneksi, ketika lo jadi barista nih, lo kenal banyak orang, lo engage sama mereka gitu ya, lo deket, menurut gue itu bisa jadi pintu rezeki yang baru buat lo gitu. Jadi maka dari itu jujur kalau gue pribadi, ketika gue ketemu barista yang
diem aja gitu kayak orang kesurupan ya, kayak orang lagi mules nahanin boker. Itu gue rada-rada males sih. Nggak usah sok-sok cool lah lo gitu loh ya. Kalau memang lo sok cool terus nyeduh kopi lo enak sih nggak apa-apa gitu ya, udah cool terus nyeduh kopinya tawar gitu ya, anyep, aduh males banget gue ya. Tapi teman-teman juga harus paham nih, ketika teman-teman memang kelihatannya mau apa bilangnya ya, cheerful gitu ya, terus mau deket sama customer, hati-hati jangan sampai SKSD gitu. Nah gimana caranya, itu udah banyak banget, tinggal teman-teman cari di YouTube, di Google gimana cara berkomunikasi, gimana lo harus nge-treat orang, itu banyak banget ya. Jadi jangan ngulik V60, P60 mulu tuh yang diulik, latte art mulu. Boleh, itu boleh ya, tapi permasalahannya adalah sekarang yang dilihat menurut gue udah bukan itu doang gitu loh. Cuma ini gue pesannya buat teman-teman yang mau merantau ke Jakarta, perhatikanlah cara berkomunikasi yang baik dan benar supaya customer lo akan nyaman. Karena ketika customer itu merasa nyaman sama lu nih, ngobrolnya nyambung ya, walaupun di minuman lo itu ada sedikit rasa yang berbeda atau yang menurut dia kurang enak, dia menyampaikan keluhnya itu sudah pasti dengan cara yang enak juga. Itu sih pengalaman gue ya gitu. Karena kalau misalkan lu diem aja kayak so cool ya kan, kayak chill gitu, terus minuman lu kagak enak, habis lu gitu, bisa dinyinyirin gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, nah ini sebenarnya ada hubungannya juga. Ini ada seorang owner coffee shop ya, yang dia bilang awalnya dia itu melihat barista ini punya skill yang baik dan dia merantau karena kasihan, ya udahlah di hire gitu. Tapi ternyata jadi maling. Jadi ini pembahasannya mengenai kriminalitas gitu ya. Apapun alasannya sih ya, ini kalau gue pribadi apapun alasannya, ketika lu udah melakukan hal kriminal gitu ya, entah itu lu nyolong atau lu ngentit stok atau apapun itu di tempat lu kerja, itu udah mutlak lu salah. Lu nggak bisa ngomong wah karena saya butuh uang saya ini. Hey brother, semua orang butuh uang gitu. Semua orang butuh uang, nggak ada yang nggak butuh uang gitu loh ya. Cuma sekarang lu kalau misalkan kayak gitu, lu nyolong gitu ya, kayak ya lu bunuh diri sendiri sih gitu. Karena yang lu ambil berapa sih gitu loh, petty cash lah lu ambil, terus entah duit apa lu ambil ya. Menurut gue sih kalau memang lu ambil ternyata petty cash lu ambil 3 juta 4 juta gitu ya, ya harga diri lu cuma segitu sih kalau menurut gue gitu. Nah masalah ini sudah pernah gue bahas ya. Kalau tonton mau nonton videonya, nonton di sebelah sini dulu aja, itu sudah pernah gue bahas mengenai hal tersebut gitu ya. Nah apalagi nih barista yang merantau nih ya, jangan sampai kayak lu udah jauh-jauh dateng sebatang kara kayak Haci, terus lu nyolong, aduh habis deh. Nah ini juga pesen sih buat temen-temen owner coffee shop nih ya. Ya memang kalau misalkan uang yang diambil itu nggak seberapa gitu ya, memang untuk ngurus sampai ke pihak yang berwajib atau kita bilang ke polisi tuh rada-rada ribet ya, capek ya. Tapi setidaknya harus dikasih efek jerak sih gitu. Either lo up di sosial media tapi dengan bukti-bukti yang jelas ya. Ya jangan sampai nanti ternyata hal itu fitnah gitu. Ya kalau memang buktinya sudah jelas ada, entah itu CCTV atau apapun itu, silahkan di up aja gitu. Ini efek jerak supaya nanti bibit-bibit nih ya, bibit-bibit barista yang akan melakukan kriminalitas ini akan berpikir ulang nih gitu ya, akan berpikir ulang untuk melakukan hal serupa ya. Tapi memang tidak bisa kita nutup mata juga ya. Artinya semakin banyak nih, semakin banyak
yang bermasalah gitu ya, itu mungkin salah satu tanda bahwa industri kita sudah berkembang, semakin dilihat lah, pekerjaan itu semakin dipandang gitu. Artinya yang perlu diperbaiki adalah sumber daya manusianya nih gitu. Dengan cara apa ya, kalau memang ya ini bisnis owner gitu, coffee shop, barista sudah kerja lama, ya kasihlah apresiasi lah. Ya jangan berupa duit-duit doang gitu. Menurut gue mungkin teman-teman business owner bisa ngambilin mereka kursus gitu ya, atau diajarin apa skillnya tuh biar bertambah gitu loh. Ya biar nanti ujung-ujungnya ada regenerasi yang mana bisa ngebawa industri kopi ini jadi lebih baik gitu lah. Ini ceritanya lagi mikirin industri aja gue ceritanya ya. Terus berikutnya mengenai kompetisi barista. Ini ada beberapa pertanyaan yang sedikit berbeda, tapi intinya menurut gue sama ya. Apa sih pengaruh barista yang sudah ikut kompetisi ke industri kopi? Gitu ya, atau pengaruhnya buat si barista yang sendiri tuh apa? Ya, yang pasti gini, ini untuk pribadi masing-masing dulu ya. Ketika lo sudah jadi barista, terus lo ikut kompetisi ya, itu sudah pasti pada saat kompetisi entah itu Tarkam atau nasional atau world, itu lo sudah pasti akan ketemu dengan orang-orang baru. Ya, ketika lo ketemu orang baru, artinya lo harusnya tuh bisa dapetin sudut pandang yang bermacam-macam. Gitu. Ketika lo sudah dapat sudut pandang yang bermacam-macam, di situ seharusnya soft skill lo minimal itu bisa lebih berkembang lah. Ya di samping itu sudah pasti lo bisa diskusi mengenai kopi itu sendiri gitu ya. Nah nanti ketika lo udah ikut kompetisi, yang mana yang sudah pasti bertambah itu adalah mental lo nih. Ya mental lo, karena menurut gue kompetisi itu yang paling penting. Ya memang kalau emang kompetisi lo bisa menang itu bagus, tapi yang paling penting itu adalah lo belajar mental gitu. Mental lu jadi lebih bertambah lah. Jadi lo jadi nggak gampang grogi kalau nanti ketemu customer gitu ya, karena pada saat kompetisi semua mata akan tertuju padamu kawan gitu ya. Semua pasti akan ngeliatin lo gitu. Mental lo pasti akan menjadi lebih baik lah ya. Terus efek yang berikutnya adalah ketika lo juara gitu ya, minimal 3 besar gitu, itu bisa jadi ketika lo mau ngelamar di tempat kerja itu lo bisa jadi nilai tukar lah, atau bergain point lo gitu loh. Nih gue pernah juara ini nih, artinya gue jago nih nyeduh ini nih gitu ya. Tapi tetap attitude harus diperhatikan gitu, jangan cuma nyeduhnya doang. Itu sih menurut gue. Nah terus pengaruh ke industrinya tuh apa? Gitu ya. Nah sudah pasti sih gini ya. Ketika nama seseorang yang sudah menjadi juara barista, entah itu di tingkat nasional, pasti akan banyak perusahaan yang melirik dia. Gitu ya. Entah ini perusahaan mau cuma sebagai marketing doang, atau memang mau menaikkan kualitas gitu. Ya kalau memang buat marketing doang, salah atau enggak ya enggak lah, duit bos gitu loh. Lo dijadiin BA atau apapun itu duit juga ya kan. Semua orang butuh uang gitu buat makan ya kan. Nah kalau memang ternyata perusahaan itu mau naikin dari segi kualitas gitu ya, menurut gue itu akan sangat berguna. Selain untuk perusahaan itu ya, itu juga berguna jadi untuk barista-barista yang lain lah. Karena lo akan jadi benchmark tuh ya. Jadi benchmark, wah gue mau jadi kayak dia, gitu. Ya, dari situ sudah pasti seharusnya ya akan banyak barista-barista baru yang berkualitas nih. Nah sayangnya ini yang pernah gue ngobrol juga sama beberapa teman-teman headbar ya, yang dia itu menghadapi barista-barista baru, junior atau benar-benar
fresh graduate banget, belum ada pengalaman, tapi suka ngopi, mereka tuh banyak yang bilang, "Iya bang, saya mau jadi barista, mau jadi kayak si itu." Ya, kayak si A, kayak si B, kayak si C. Oke, kalau mau seperti itu boleh, tapi terkadang yang suka dilupakan itu prosesnya sih. Ya, proses untuk mencapai ke sana tuh kan panjang. Nah, itu yang suka banyak dilupakan sama teman-teman barista yang baru nih. Kalau kita udah bilang mental juara gitu ya, atau mental champ, itu sudah pasti harus disiplin sih. Ya, disiplin pada saat lo kerja, workflow lo seperti apa, lo bener-bener jalanin SOP-nya atau enggak, lo gimana nyajiin kualitas minuman lo gimana sampai bisa interaksi sama customer, itu tuh satu paket lengkap yang nggak bisa dilupakan gitu. Ya, jadi bukan cuma nyeduh doang gitu ya, semuanya itu bener-bener banyak aspek yang harus diperhatiin gitu. Jadi jangan main di skip baik, jangan maunya masuk jadi barista sebulan mau jadi champ apa nugget lo gitu, jangan ya. Jadi itu memang sudah sepaket ya. Nah, terus yang berikutnya, nah ini lumayan unik nih. Pertanyaannya mengenai bagaimana tips untuk memilih sekolah kopi atau sekolah barista. Gini, sekolah kopi atau sekolah barista menurut gue ya itu tergantung persepsi orang, sebutannya seperti apa atau artinya seperti apa. Tapi menurut gue adalah sekolah kopi lo akan fokus mempelajari mengenai si kopinya. Sekolah barista lo akan fokus gimana cara jadi barista. Oke? Jadi menurut gue yang teman-teman harus perhatikan ketika mau sekolah kopi ya adalah teman-teman harus perhatikan dulu. Oke, sekolah kopi ini backgroundnya seperti apa? Background apa nih dari ownernya dulu? Kita coba lihat track recordnya. Oh, dia seorang Q grader. Oh, dia seorang apa? Dia seorang apa? Nah, jadi dalam arti kata gini, punya andil cukup besar nggak di industri specialty coffee? Gitu ya, karena simpelnya adalah ketika memang sudah punya andil yang cukup besar, artinya dia itu bikin materi atau materi yang disajikan ke muridnya itu sudah pasti diperhatikan. Yang mana standarnya sudah pasti seharusnya kiblatnya ke arah SCA. Gitu. Jadi apa yang lo dapatkan itu berdasar gitu, jelas. Nah, ada lagi beberapa ini gue disclaimer dulu ya, ini menurut pendapat gue pribadi. Oke? Nah, ada lagi sekolah barista yang fokusnya nanti adalah gimana cara membersihkan mesin. Ya, sampai nanti ada ujian untuk visual minuman. Ya, atau kreasi minuman. Menurut gue jangan diambil sih. Oke, karena gini ya, gue pribadi gue nggak mau keluarin duit banyak untuk informasi yang akan gue dapatkan atau bisa gue dapatkan dari manapun. Gitu. Ya, jadi contoh ketika gue membuat coffee shop terus gue mau ngambil kelas, ya pasti yang rata-rata teman-teman bingung itu adalah, gimana nih bikin minuman, resepnya nih. Ya, nah itu teman-teman jangan tergiur dengan sekolah-sekolah kopi yang hanya berfokusnya nanti akan ada nih kreasi minuman bla 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 bla. Gitu. Oke, boleh. Tapi kalau itu jadi fokus teman-teman sayang banget karena teman-teman bisa dapetin kreasi minuman itu tuh gratis di YouTube, cuma modal kuota aja. Di YouTube, entah mau di TikTok, di Instagram, Pinterest, banyak banget. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang harus fokus itu adalah ke kopinya dulu nih. Kalau teman-teman mau bikin minuman yang base-nya kopi, ya sesimpel kalau misal hazelnut latte atau hazelnut cafe latte, ya espresso, susu, sirup hazelnut atau gula, udah. Pandan latte, ya pandan, espresso, susu, gula, udah. Gitu. Jadi yang harus difokusin itu sebenarnya di arah espressonya. Nah, untuk mendapatkan rasa espresso yang baik dan benar, yang proper, itu seperti apa? Nah, itu lebih baik yang gue bilang tadi, teman-teman carilah sekolah kopi karena yang memang fokusnya ke arah kopi nih.
gitu. Karena balik lagi lah, lu mau cari minuman kayak gini, lu cari di YouTube bisa. Karena gue yakin sekolah-sekolah kopi yang memang fokusnya itu ke kreasi minuman, resep mereka juga mereka dapat dari YouTube, dari Google gitu. Paling apa sih, red velvet, terus ada yang coklat, mochaccino, atau ya ilah, itu mah menu mah gampang banget. Kalau lu kagak mau lihat di YouTube, lu pusing, lu bingung. Ketika lu mau running coffee shop, lu pesen sirup, misalkan nih, lu pesen sirup ke gue, misalkan gue datengin lu, gue bikinin resep buat lu gitu. Lu nggak usah bayar ekstra macem-macem lagi, lu cukup beli sirup gue bikinin, lu mau apa gitu guys. Ya, jadi logikanya harus dipakai juga nih ya. Ini gue tidak ada maksud apapun, karena banyak banget teman-teman di luar sana, apalagi dari YouTube terus pindah ke Instagram gue nanya-nanya, dia tuh ekspektasinya terlalu besar dengan sekolah barista gitu. Ternyata yang didapatkan zonk. Nah, sekolah barista mana gue nggak mau sebutin karena banyak lah. Oke guys, kayaknya sampai di situ aja videonya ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang itu menurut gue sudah cukup mendetail, jadi nanti akan gue jawab di video yang lain gitu ya. Nah, buat teman-teman kalau ada saran mau bahas video apa, atau mau nanya, atau mau berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar aja. Ya, kalau teman-teman mau nanya mengenai mesin espresso, alat seduh kopi, apapun itu, ya teman-teman bisa langsung cek link di deskripsi, itu sudah gue cantumkan semuanya. Ya, terus kalau teman-teman mau langsung tanya-tanya ke gue via Instagram, DM ke gue, silahkan langsung follow Instagram gue dulu aja di sebelah sini, di @remaringka. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.